Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar sahabat Maslahah di seluruh Indonesia ya? Nggak hanya di DIY dong. Semoga senantiasa dalam kondisi yang sehat, jiwa dan raganya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara talk show yang diselenggarakan oleh LKK PWNU DIY sebagai salah satu upaya untuk menyambut Harganas atau Hari Keluarga Nasional yang akan jatuh besok pada tanggal 29 Juni 2022. Nah, talkshow kali ini merupakan talkshow yang ketiga dengan tema ataupun mengambil perspektif tentang kesehatan, yaitu stunting dalam perspektif kesehatan dan keluarga maslahah. Saya juga nggak sendirian pada hari ini, saya sudah ditemani oleh dua wanita cantik di sebelah saya. Beliau adalah Dr. Sri Hartati yang saat ini juga merupakan sebagai dokter umum di Puskesmas Godean 2. Dan juga di sebelah sana ada Mbak Yusmasfia, beliau juga aktif sebagai anggota di LKK PWNU DIY. Mari kita sapa dulu nih kedua wanita cantik di sebelah saya. Dokter, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, dokter ini luar biasa ya. Melihat aja jadi lebih semangat gitu. Oke, Mbak Yus, sehat Mbak Yus? Alhamdulillah, sehat, ceria, bahagia selalu pokoknya. Alhamdulillah, semoga juga energi positif yang sudah ada di sini bisa menular ya ke sahabat maslahah dimanapun berada begitu. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya hari ini kita akan bincang-bincang asik berkaitan dengan tema stunting. Yang kita tahu bahwasanya kalau melihat kondisi hari ini gitu ya, kasus ataupun persoalan stunting ini menjadi sesuatu yang cukup urgent gitu untuk dipahami bersama. Nah, kebetulan sekali hari ini kita sudah kedatangan juga seorang dokter begitu, jadi kita akan menggali lebih jauh nih terkait dengan stunting. Sebenarnya kalau kita memahami mungkin stunting itu cenderung dikaitkan dengan persoalan gizi, tapi apakah hanya sebatas itu? Nah, mari kita tanyakan bersama kepada dokter. Dokter, sebenarnya bagaimana sih seharusnya kita memahami persoalan stunting itu sendiri? Jadi gini ya Mbak ya, jadi kita kalau berbicara tentang stunting itu tadi sudah disampaikan bahwa stunting itu tidak menjadi problematika cuma di Indonesia, jadi di dunia itu sudah menjadi problematika. Jadi stunting itu jadi dari WHO itu tahun 2018 itu tuh dari WHO menetapkan bahwa ada 1.500 balita yang mengalami stunting dan 55%-nya itu terjadi di Asia. Di Indonesia itu nomor 5 penyumbang terbesar, jadi nomor 5 terbesar di dunia ya, jadi stunting. Nah, ini kan menjadi problematika yang semua negara tuh semua negara itu menjadi semua tantangan gitu ya. Jadi, nah, perlu diketahui bahwa stunting itu apa? Kita harus tahu dulu stunting itu apa. Jadi stunting itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kegagalan tumbuh dan kembang. Jadi itu harus ada dua kata-kata, tumbuh dan kembang secara bersamaan gitu ya. Jadi kita bisa lihat indikatornya bahwa kegagalan di situ ada kegagalan tumbuh, ada kegagalan tumbuh kembang gitu ya. Jadi tumbuh itu bisa dilihat di indikatornya itu bahwa balita dengan anak-anak yang mengalami stunting ini tinggi badannya tuh kurang dari anak seusianya, atau kalau disekorkan itu min 2 SD. Nah, kalau dilihat dari perkembangannya dia itu mengalami kegagalan di intelektual dan kecerdasannya gitu. Itu. Jadi yang perlu tahu poinnya itu stunting itu adalah karena kegagalan tumbuh dan kembang secara bersamaan karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang gitu. Oke. Jadi ini satu catatan penting ya, bahwasanya nggak hanya sekedar pertumbuhannya aja gitu ya dok, tapi stunting itu ya terkait kegagalan tumbuh kembang anak seperti itu, dan itu biasanya terjadi di usia balita atau sejak kapan sih dok orang itu bisa terkena stunting? Jadi kapan dia bisa terdeteksinya gitu sebetulnya itu dia mengalami kegagalan itu dari semenjak usia pertama, dari semenjak kehamilan ibu, tapi bisa terdiagnosis, dia tuh tegak diagnosisnya gitu ya, bahwa oh anak ini tuh mengalami stunting ini di usia 2 tahun. Nah gitu, karena di usia 2 tahun itu kecerdasannya itu harusnya sudah mencapai 70% gitu. Jadi, nah dia baru akan terlihat. Nah mungkin
ciri-cirinya ya mungkin sekalian aja ciri-cirinya gitu, mungkin sekasat mata gitu memang dia anaknya akan tumbuh lebih pendek dari anak-anak seusianya, lebih pendek. Tapi apakah anak-anak dengan pendek bisa disebut dengan stunting? Tentu tidak gitu. Nah, jadi ciri-ciri yang lain mungkin dia ada sedikit pendiam dan apatis gitu. Jadi kalau kita diajak bicara gitu, kontaknya tuh rendah gitu. Dan dia kalau kita suruh tatap-tatapan gitu, dia tidak akan menatap bisa lebih lama. Kemudian setelah kita tes memori, daya ingatnya itu akan sangat rendah gitu. Dan pas dia akan mengikuti masa pubertas gitu, pubertasnya itu akan lambat dari anak-anak seusianya. Gitu. Nah, apakah misalnya nih kita nih, oh anak SD gitu ya, SD gitu dengan kelas 3 misalnya, dengan kelas 1 oh kok pendek kok beda, oh tidak bisa ditentukan seperti itu gitu. Jadi memang harus ada diukur. Nah, kita berbicara tumbuh kan memang harus ada yang diukur ya gitu. Kalau misalnya kan gitu, tinggi badannya berapa senti gitu ya, gitu harus diukur. Makanya harus ada yang namanya, kalau balita tuh punya KMS. Jadi untuk mengukur ada kenaikan tidak tinggi badannya, ada kenaikan tidak berat badannya gitu. Kita evaluasi tiap bulan. Oke, baik. Jadi memang ada ciri-ciri khusus gitu ya, Dok, ya? Ciri-ciri bagaimana khusus. kita bisa memahami, oh ini tuh ada tanda-tanda stunting nggak nih, kayak gitu ya, Dok ya? Terus sebenarnya kalau dari segi penyebabnya gitu, dokter, faktor apa saja sih yang menyebabkan kenapa seseorang atau bayi itu bisa terkena stunting, dokter? Gitu ya. Jadi permasalahannya tuh kompleks sekali ya. Jadi selain dia itu tuh memang karena faktor yang jelas itu memang karena faktor, kalau genetik tidak, keturunan tidak, tapi karena faktor kekurangan gizi lah yang jelas ya gitu. Karena nah kekurangan gizi ini bisa dilihat kekurangan gizinya itu tuh dari apa gitu. Mungkinkah dia tuh karena masalah ekonomi ya, atau ketidaktahuan atau ketidakmampuan gitu ya. Karena menurut riset juga ya gitu ya. Jadi stunting itu bisa terjadi di di semua kalangan. Mohon maaf ya, tidak hanya di kalangan yang ekonomi rendah, yang mohon maaf misalnya untuk mendapatkan asupan gizi yang bagus aja itu ya istilahnya orang kita tuh mungkin bisa makan aja tuh udah alhamdulillah gitu ya. Boro-boro dia harus memikirkan misalnya sekarang kan digerakkan banget gitu, harus ada paling tidak 5 warna dalam satu piring makanmu gitu ya, setiap saji gitu ya gitu. Nah dari sini, dari asupan gizi, nah karena stunting ini kan penyebabnya karena memang kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Nah kekurangan gizinya ini bisa dilihat apakah kekurangan gizinya itu bisa terinfeksi dari asupan makanannya dia, atau memang ada infeksi lain gitu. Ada infeksi lain. Nah infeksi lain itu misalnya memang dia itu tidak mendapatkan air bersih gitu, sehingga dia bisa menyebabkan infeksi diare akut, diare kronis gitu ya, atau mungkin dia tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap pada di balitanya sampai umur 1000 hari pertama gitu ya. Nah itu jadi infeksinya itu gitu. Nah jadi makanya kita bisa lihat bahwa sebenarnya itu faktor-faktor penyebabnya itu adalah memang itu, karena memang pertama memang kekurangan gizi, itu karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan. Mungkin barangkali ibunya mungkin kurang bisa tahu, aku harus menyajikan apa ini untuk balita saya, untuk anak saya gitu. Nah gitu. Jadi makanya nanti banyak sekali gitu angka-angka riset-riset yang membuktikan bahwa sebenarnya itu banyak sekali itu karena ketidaktahuan. Jadi misalnya bagaimana sih dok penyajian makanan yang bagus, yang gizinya seimbang sesuai dengan umur dia gitu ya. Nah kita kan sudah di Islam kan juga diajarkan ya gitu, nyapeh kasarannya gitu ya, nyapeh itu harus 2 tahun gitu ya. Tapi produksi ASI menurun itu kan di 6 bulan. Di 6 bulan, makanya dia harus mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan itu, meskipun ya 2 tahun itu, tapi eksklusif 6 bulan. Nah setelah 6 bulan dia harus mendapatkan MPASI. Jadi MPASI itu kan adalah makanan pendamping ASI, bukan makanan pengganti ASI. Nah pendamping itu kan harus pinter-pinter ya, harus tahu nih terus komposisinya di ASI itu apa. Nah itu kan terdiri dari protein hewani, dari lemak gitu ya, terus dari karbohidrat gitu.
Nah, jadi itu harus tercukupi. Nah, itu harus tahu tuh apa sih yang ada di makanan yang mencakup protein hewani, apa sih yang ada di lemak gitu. Nah, itu jadi ibu-ibu harus cerdas ya, harus tahu gitu ya. Bagaimana caranya dia menyajikan gizi yang cukup untuk anak-anaknya supaya jadi berkualitas lebih bagus gitu. Oke, berarti memang apa ya, persoalan stunting ini ya terjadi bukan hanya karena faktor tunggal seperti itu, tapi kompleks gitu. Kompleks ya dok ya, dan banyak faktor gitu yang pada akhirnya bisa membuat seseorang itu terkena stunting gitu. Oke, ini sesuatu yang menarik dan ilmu baru juga bagi saya dokter gitu. Tapi mungkin sebelum nanti kita lanjut bertanya ke dokter, saya ingin bertanya juga ke Mbak Yus ini. Bagaimana kira-kira kalau dari perspektif keluarga Mas Laha melihat persoalan stunting itu sendiri, Mbak Yus? Wah, tadi saya juga menarik nih apa yang diungkap sama Bu Dokter ya, terkait dengan ternyata ada beberapa faktor yang itu bisa mempengaruhi anak menjadi stunting. Ternyata dari beberapa background keluarga, tidak hanya tunggal, umpamanya misalnya tidak hanya dari keluarga yang ekonomi kurang saja ternyata yang berpotensi untuk anaknya terkena stunting. Ternyata dari keluarga mampu pun itu juga ada risiko untuk stunting ketika orang tuanya tidak aware terhadap pola asuh terkait makanan dan gizi anak yang harusnya diberikan sesuai dengan usia dan tumbuh kembang anak. Nah, terkait dengan keluarga Mas Laha ini juga penting karena dalam keluarga Mas Laha itu kan salah satu pilar adalah bagaimana penghormatan, perlindungan dan juga penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Di situ kemanusiaan ini adalah saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Orang tua memenuhi kebutuhan anak, anak juga memenuhi kebutuhan orang tua. Nah, di sini anak kan sebagai manusia yang sangat membutuhkan perhatian khusus nih dari orang tua karena secara biologis dia masih lemah gitu kan. Nah, di dalam keluarga masalah ini penting dalam upaya pencegahannya adalah bahwa pendekatan antara pasangan itu juga penting karena pencegahan stunting itu tidak dimulai ketika anak itu sudah lahir, tetapi pencegahan stunting itu dimulai ketika perempuan itu dalam keadaan hamil, ya. Di situ penting dalam upaya pencegahan. Nah, ketika keluarga Mas Laha ini terbentuk, ada peran suami, ada peran ibu. Peran suami sangat penting dalam upaya untuk mendukung proses anak ini tumbuh dan berkembang di dalam janin. Apakah ayahnya itu juga menguatkan dalam hal ini dalam kondisi seorang perempuan yang dalam keadaan hamil, dia juga butuh support gitu ya. Butuh support baik itu psikologis maupun butuh support asupan gizi untuk kepentingan janin tersebut. Nah, ini menjadi penting dalam keluarga Mas Laha karena di keluarga Mas Laha itu kan pilarnya kan sebenarnya saling penghormatan ya. Bahwa semuanya itu juga saling menghormati peran masing-masing gitu kan, saling menghormati peran masing-masing. Nah, di situ penting karena hampir sebagian besar urusan reproduksi itu hanya menjadi urusan perempuan gitu kan. Padahal urusan reproduksi itu juga urusan bersama. Ketika ada peristiwa stunting, maka ayah pun juga ikut bertanggung jawab gitu kan. Tidak hanya ditimpakan kepada ibunya gitu. Kalau misalnya, "Loh, Mak, kenapa anaknya kok stunting gitu? Ini kamu kurang bisa ngasih makan ya?" kayak gitu. Ayahnya begitu saja dengan mudah melimpahkan itu kepada ibu, istri gitu. Padahal dia juga punya andil gitu. Mengapa anak ini menjadi stunting dan dia sebagai ayah harus berbuat apa gitu supaya anak ini tidak menjadi stunting. Dalam keluarga Mas Laha itu tidak bisa. Itu sudah kategori keluarga yang bermasalah gitu lah.
Karena apa ya, kalau masalah hak ya membuat semuanya menjadi bahagia, menjadi harmonis gitu kan. Nah di sini makanya perlu adanya pembagian peran yang setara, ketersalingan, juga saling memahami dan juga saling belajar. Belajar pengasuhan tidak hanya ditimpakan kepada perempuan, tidak hanya kepada istri. Belajar cara meramu makanan untuk anak kecil pun tidak harus perempuannya, laki-laki pun harus tahu gitu. Ketika umpamanya ibunya sedang sakit, lah siapa kalau bukan ayahnya yang ngasih makan gitu kan. Di situ penting, jangan sampai dalam keluarga itu hanya salah satu orang yang dia mempunyai andil besar gitu kan, tapi yang satunya cuek. Nah ini kan sudah nggak setara lagi gitu kan, nggak bisa lagi gitu. Di sini penting antara ayah dan ibu itu merasa bahwa ini problem kita dan kita harus bersama-sama untuk mengurai permasalahan ini, mencari jalan keluar secara bersama-sama. Karena ini adalah anak kita, tanggung jawab kita, dan kita bersama-sama berusaha menumbuh, tumbuh, kembangkan anak gitu. Karena stunting ini juga termasuk salah satu dalam konvensi hak anak. Itu ini masuk di konvensi hak anak, yang mana anak mempunyai hak untuk sehat, ya. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan yang bagi semua orang dewasa termasuk ayah ibu punya kewajiban untuk memenuhinya, termasuk memenuhi gizi dan juga memenuhi tumbuh kembang anak secara sehat dan optimal. Nah, sehat dan optimal tentu saja harus bersama-sama dilakukan oleh kedua belah pihak. Oke, baik, terima kasih Mbak Yus. Jadi memang ini sekali ya, maksudnya persoalan tentang stunting itu ya selain memang sangat lekat gitu dengan keluarga, juga setiap orang, dalam artian terutama mungkin orang tua gitu ya, suami, istri, mereka punya peran yang sangat besar dan harus seimbang gitu, nggak boleh saling menyalahkan apalagi gitu, nanti bukannya keluarga masalah malah jadinya keluarga masalah ya Mbak. Seperti tadi gitu. Oke, baik. Nah, berkaitan sama kasus stunting begitu, tadi kan juga Mbak Yus sempat menyampaikan juga bahwasanya ini juga bukan persoalan ketika dia lahir terus stunting, tapi bahkan proses sebelum dia lahir saja itu berpengaruh ya. Betul. Tentang support, bagaimana kondisi mental. Nah ini nih Mbak, ternyata kondisi fisik dan mental itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Ketika seorang ibu mengandung, bagaimana kondisi mentalnya itu kan berpengaruh sekali terhadap si buah hati itu ya. Makanya ya persoalan ini sesuatu yang sangat serius harus disikapi gitu, bahkan sebelum si anak itu lahir begitu. Oke. Nah, berkaitan dengan mungkin kondisi isu stunting di Indonesia sendiri gitu, dokter. Sebenarnya seperti apa sih, Dok, potret kasus stunting di Indonesia? Karena tadi kan di awal juga dokter sempat menyampaikan, Indonesia nih loh sebagai peringkat kelima, tapi ternyata dalam hal seperti itu kan cukup memprihatinkan ya, Dok. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya secara detail seperti apa sih kondisinya? Jadi WHO ya, jadi Badan Kesehatan Dunia itu kan dia sudah mempunyai target. Jadi tidak boleh kejadian stunting itu tuh di atas 20% dari keseluruhan balita. Itu nggak boleh lebih dari itu. Nah, jadi kalau riset di Kementerian Kesehatan itu tahun 2007 sampai 2013 itu tuh ada sekitar 23 juta, itu 8,7-nya itu tuh menderita stunting. Artinya kan sekitar 35% sekian gitu ya menderita stunting. Nah itu memang sebenarnya karena dia itu di atas 20% Ibu, jadi itu menjadi problematika masyarakat gitu ya, gitu. Jadi itu miris sekali. Itu kita tuh lebih tinggi dari negara tetangga, Singapura, Australia gitu, Malaysia, itu semuanya tuh angkanya di bawah 20% gitu. Jadi memang di Indonesia sendiri ini tuh memang suatu tantangan bagi kita. Karena begini ya Bu, jadi
penanggulangan ini kita masih belum lihat ya gitu. Jadi ini memang tidak bisa terdiri dari satu aspek saja. Itu kita memang harus lintas sektoral gitu ya. Penanganannya harus lintas sektoral. Jadi bagaimana pemimpin suatu daerah itu komitmennya tinggi untuk bisa mengatasi stunting yang ada di daerahnya. Jadi kalau pemerintahnya sudah berkomit tinggi, otomatis kan dia kan yang punya kewenangan. Jadi dia akan menggerakkan semua SDM yang ada di daerah itu, gitu ya. Pemerintah gitu, mungkin Kementerian di Kesehatan gitu, atau mungkin terkait juga di Kementerian Keuangan mungkin ya, yang apa sih yang harus dilakukan nih supaya bisa angka stunting ini tuh turun gitu. Nah di tahun 2018 itu sempat turun 35%. Nah tapi kan tetap aja tinggi juga gitu ya gitu. Nah jadi sebenarnya itu problematikanya itu ya mungkin karena mungkin penduduk kita yang terlalu banyak ya, dan itu tadi karena memang ketidaktahuan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tidak mampuan untuk mencukupi gizi, tapi memang ketidaktahuan untuk mengakses informasi. Jadi apa saja sih yang harus saya berikan gitu ya ke anak gitu ya gitu. Jadi gitu. Jadi misalnya untuk ASI aja gitu mungkin komposisi ASI itu kan tadi yang sudah saya sampaikan itu ya, itu kan ada di telur asin, dia punya ayam ya makan ayam, dia punya ikan ya makan ikan gitu. Jadi jangan hanya melulu misalnya udah makan nasi karbohidrat ya gitu, terus nanti lauknya mie instan lagi, karbo lagi gitu ya. Terus nanti lauknya tambah lagi misalnya kentang balado, karbo lagi gitu ya. Jadi mineral, proteinnya itu tidak tercukupi gitu. Gitu. Jadi memang problematika memang sangat besar dan ini menjadi suatu tantangan untuk kita semua gitu ya. Jadi karena memang kalau kembali lagi bicara soal stunting itu karena kekurangan gizi itu kan juga bermasalah juga di otak kita, di kecerdasan anak-anak. Bagaimana kita mau bersaing secara global kalau anak-anaknya saja menderita stunting yang daya intelektualnya aja rendah gitu Mbak. Oke, baik, cukup ini juga ya. Maksudnya ternyata juga persoalan stunting ini berkaitan erat dengan literasi ya, dokter ya. Literasi tentang bagaimana seseorang ibu dan keluarga itu bisa paham gizinya dulu gitu, apa saja nih, dan ini juga tentu menjadi PR bersama pada akhirnya gitu. Dan harus menjadi upaya bersama juga, nggak hanya pemerintah aja nih, nggak juga gitu. Jadi ya pemerintah dan juga masyarakatnya gitu ya dok ya. Iya. Oke. Jadi karena kami di klinisi ya, di klinisi ya, kami dokter puskesmas itu kan karena kita punya wilayah kerja gitu. Jadi memang udah ada upaya sih sebenarnya ya dari pemerintah untuk bisa menggiatkan bagaimana stunting itu angkanya menurun gitu ya. Mungkin dengan itu tadi dengan mungkin harus lintas sektoral gitu ya, kita harus menggerakkan pemimpin, baik itu pemimpin dari pusat, pemimpin daerah atau maupun kepemimpinan di suatu desa itu. Kita harus menggerakkan kader balitanya gitu. Kita harus ada pendampingan untuk bagaimana caranya kita mengajarkan mengukur tinggi badan, berat badan, bagaimana kita cara memotivasi untuk supaya bisa memberikan makanan yang bagus. Karena kembali lagi, jadi seperti yang Ibu Yus katakan gitu, bahwa stunting ini tuh tidak melulu dari apa yang kita makan gitu ya, ya Bu ya. Jadi bagaimana pola asuh itu juga penting gitu. Jadi anak-anak stunting ini kan memang udah ini ya, maksudnya dia udah dengan kecerdasannya tuh rendah, dengan daya tahan tubuhnya juga rendah, ini akan sangat rentan terkena penyakit metabolik ya, misalnya dengan obesitas, terus DM gitu, dan 4 kali lebih rentan dan menyebabkan kematian tuh lebih tinggi dari anak-anak seusianya. Nah ini kan tidak melulu mendapatkan asupan gizi yang bagus, yang seimbang, tapi dia juga harus mendapatkan cinta kasih yang tulus dari keluarga, support system, terus dia harus mendapatkan stimulasi saraf agar dia tuh bisa survive gitu loh di lingkungannya gitu. Jadi untuk mereversibel itu gitu. Jadi kalau ditanya misalnya bisa sembuh nggak dok gitu anak-anak stunting ini gitu. Nah kita untuk bisa mereversibel ya itu gitu, selain kita harus memenuhi kebutuhan gizinya dengan bagus, itu juga harus mendapatkan ya itu tadi cinta kasih yang tulus, support keluarga gitu. Jadi pola asuhnya yang baik gitu. Nah itu dia akan bisa survive di lingkungannya.
Oke, ini menarik sekali ya sahabat masalah semuanya. Benar-benar persoalan itu bukan persoalan yang sepele gitu, tapi ya sesuatu yang harus diperhatikan, bahkan apa ya, oleh semua orang gitu, oleh semua pihak, karena mau tidak mau ya anak yang jangan sampai sih kena stunting gitu, mereka juga calon generasi gitu ya, calon generasi. Jadi selain mungkin secara fisik sehat, juga tadi hal-hal yang non fisik itu juga harus diperhatikan gitu, kasih sayang jangan sampai kekurangan, dan hal-hal yang bersifat mental lainnya seperti harus terpenuhi dengan baik begitu. Nah oke, ini juga akhirnya balik lagi ya soal bagaimana keluarga itu punya tanggung jawab, punya andil yang besar gitu terhadap upaya untuk mencegah kasus stunting ini. Nah kalau dari perspektif keluarga Maslahah gitu Mbak Yus, kira-kira peran apa saja sih yang bisa dilakukan gitu oleh keluarga Maslahah untuk mencegah ini secara spesifik begitu Mbak Yus? Kalau dalam upaya pencegahan ya, dalam upaya pencegahan memang kita harus ingat dulu bahwa di keluarga Maslahah itu ada relasi Maslahah yang menjadi mandat ya, yang menjadi mandat di mana ini harus diwujudkan kemaslahatannya bagi seluruh anggota keluarga ya. Termasuk bahwa di situ ada marital yang antara suami istri itu tidak hanya soleh secara secara spiritual, dia soleh, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk anak dan istrinya gitu kan, membuat perhatian. Nah ini kan juga penting, pencegahannya adalah ya memberi edukasi gitu kan, edukasi kepada keluarga, termasuk edukasi kepada ayah yang tidak mau berperan gitu kan, karena sebagian masyarakat tuh mengatakan bahwa ya udah itu kan perannya ibu-ibu, bukan peran ayah gitu kan. Nah ini juga termasuk penting edukasi kepada masyarakat. Yang kedua ada juga mandat dari relasi keluarga Maslahah ini adalah terkait dengan parental. Parental ini kan bahwa di mana keluarga itu penting, menghidupkan keluarga itu penting untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah dan maslahah gitu kan, yang bisa membuat keturunannya itu baik gitu kan, keturunannya itu ya sehat secara fisik, sehat secara psikis, sehat secara sosial juga gitu kan. Nah, di mana bisa membuat duriyahnya itu juga thayyibah gitu kan. Karena apa? Bisa melahirkan tapi nggak bisa mendidik, nggak bisa mengasuh, nggak bisa membuat anak-anak ini tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal. Itu kan sangat bertentangan dengan kaidah keluarga Maslahah. Nah ini upaya pencegahannya adalah yaitu tadi peran, menghidupkan kembali peran keluarga, pola pengasuhannya. Terus juga familial adalah family. Di situ kan ada keluarga inti, ada keluarga besar. Bahwa ketika ada keluarga inti yang itu tidak berfungsi, maka keluarga besar harus ikut andil, berkontribusi, menghidupkan, menyumbang supaya keluarga inti ini berfungsi gitu kan. Misalnya karena secara ekonomi tidak mampu atau secara sosial dia tidak bisa, kayak tadi yang dokter bilang, ternyata banyak juga tuh ibu-ibu, ayah, orang tua yang tidak tahu bagaimana membuat makanan yang sehat buat anak-anaknya. Tapi ada keluarga besarnya tahu, mamanya, ibunya atau apa, oh ya ini ada majalah nih belajar tentang ini, atau oh saya punya pepaya dari hasil nanam diberikan. Ada peran dari familial, keluarga inti dan keluarga besar ikut berkontribusi meminimalisir adanya stunting di lingkungan keluarga terdekatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sosial.
kita tidak bisa lepas dari kehidupan sosial ya, bahwa di sini penting antara keluarga besar, terus juga keluarga inti, termasuk juga masyarakatnya, gitu kan. Masyarakat di sini sebenarnya ada banyak lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Misalnya di sini ada juga mitra keluarga yang ada, itu salah satu dari PKK ya. Itu juga mensupport keluarga-keluarga muda ini yang punya masalah ataupun juga perlu bantuan terkait dengan pengasuhan, terkait juga dengan relasi di keluarga, termasuk juga kader-kader posyandu, gitu kan. Di sini sosial ini penting. Jadi sosial melihat ada tetangganya yang stunting, ya jangan diem aja, gitu kan. Secara sosial ya harus ikut peduli. Caranya gimana? Yuk bikin pencegahan dengan cara iuran ataupun kas yang bisa buat subsidi silang untuk makanan tambahan gizi buat anak-anak di posyandu ataupun di lingkungan terdekatnya, sehingga lingkungan sosial itu juga peduli terhadap lingkungannya, gitu. Tidak menjadi bahwa stunting ini hanya urusan keluarga, gitu. Tetapi stunting dalam keluarga maslahat ya keluarga inti, keluarga besar, keluarga sosial juga ikut berperan semuanya. Dan yang kelima, ekologi. Ya, ekologi ini juga penting dalam salah satu relasi di mandat keluarga masalah adalah bahwa tadi stunting itu kan juga salah satunya ya, itu kan karena juga faktor dari kurangnya asupan gizi. Nah, bagaimana ekologi ini juga menjadi ekologi yang ramah buat anak-anak, ekologi yang ramah buat keluarga dengan menghidupkan pangan. Sumber pangan dari masyarakat terdekat. Ya. Jadi di situ penting karena apa? Karena banyak yang punya lahan tetapi tidak ditanam apa-apa. Padahal dengan tanaman ini dia bisa tuh memberi anaknya sayur, nggak usah yang mahal-mahal lah kalau untuk bikin gizi yang 5 warna gitu ya. Pepaya ada warna orange, bayam ada warna hijau. Terus juga ungu ada terong, putih ada kubis, ada tomat, ya kan? Nah, itu dari hal-hal yang terdekat aja. Nah, ekologi ini penting. Lingkungan hidup perlu juga menjadi perhatian bahwa ini bisa loh untuk dalam upaya pencegahan terjadinya stunting di masyarakat kita, gitu. Dia salah satunya ya dengan beberapa hal tadi kayak gitu. Jadi memang 5 hal ini tadi menjadi mandat dari keluarga maslahat, menjadikan semua hal itu menjadi sangat berkorelasi dan semua hal itu saling berkontribusi, gitu. Jadi tidak hanya salah satu pihak, yang satunya butuh bantuan, yang satunya cuek, yang satunya sudah tahu tapi ya diam aja lah kayak gitu. Nah, itu kan jadi nggak seimbang kan, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang kalau kita melihat dari soal keluarga itu sendiri ya, maksudnya peran apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus stunting ini ya, dimulai dari apa istilahnya peran di hubungan maritalnya, parentalnya, terus familiarnya, sosial juga gitu ya, dan ekologi jangan dilupakan juga gitu, karena semua hal itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi biar optimal ya semua harus berkesinambungan gitu, harus dilakukan secara bersamaan, nggak bisa cuma udahlah fokus sama keluarga sendiri, nggak bisa begitu ya, Mbak Yus ya. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan pencegahan juga begitu, mungkin ini saya juga ingin tahu nih dari perspektif kesehatannya sendiri, Dok, kira-kira apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus stunting itu dari perspektif kesehatan? Jadi mungkin ini pesan-pesannya ya. Jadi pesan-pesan yang ada di luaran sana ya buat keluarga.
Jadi suatu keluarga itu jadi harus peduli dengan 3 kelompok yang rentan ini. Yang pertama kelompok ibu hamil, yang kedua ibu menyusui, dan yang ketiga adalah balita. Ya, jadi menurut riset juga, jadi 2 dari 3 ibu hamil itu dia menderita anemia, yang nantinya itu juga akan menyebabkan jadi ketidaknormalan pada janin yang akan dilahirkan. Salah satunya penyebab stunting ini itu. Yang kedua, anak-anak balita itu dia tidak mendapatkan ASI eksklusif. 60% itu tidak mendapatkan ASI eksklusif, ya gitu. Mungkin zaman sekarang ibu-ibu sudah banyak bekerja di kantoran gitu ya Bu ya. Jadi meninggalkan balitanya di rumah sehingga dia tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus juga balita itu juga tidak mendapatkan MPASI ya yang cukup gitu. Jadi itu tadi, jadi harus peduli dengan 3 kelompok yang rentan ini. Itu salah satunya juga untuk bisa mencegah terjadinya stunting. Jadi dengan peduli otomatis dia akan mengakses informasi bagaimana ya caranya biar sewaktu hamil itu tidak anemi. Dia harus kontrol, harus mendapatkan tablet tambah darah gitu ya. Terus juga mungkin ketika sudah punya balita dia juga harus edukasi banyak mengakses ilmu gitu, bagaimana cara dia menyajikan makanan yang sehat, yang bergizi gitu supaya bisa mendapatkan anak-anak yang berkualitas bagus. Mungkin itu pesan terakhirnya. Oke, baik, terima kasih Dok. Jadi memang kalau dari segi kesehatan itu ya, kesehatan ibu juga menjadi faktor yang sangat penting gitu ya Dok ya. Kesehatan baik secara fisik, baik secara biologis gitu, ataupun yang nggak kelihatan gitu secara non fisik gitu. Dan pada akhirnya ya balik kembali tadi bahwasanya awareness, kesadaran soal pentingnya untuk mencegah stunting ini pokoknya menjadi tugas bersama gitu ya. Dari berbagai sektor, dari lintas sektor, dan terutama karena memang keluarga itu menjadi titik awal seseorang itu tumbuh dan kembang ya, mau nggak mau ini harus menjadi prioritas juga gitu, bagaimana keseimbangan peran antara ayah dan ibu, suami istri, juga keluarga besar, dan nanti sampai dia keluar sampai di lingkungan sosial itu sebenarnya juga semua punya peran masing-masing begitu untuk upaya bersama mencegah stunting ini. Oke, baik. Wah, semakin menarik sebenarnya obrolannya ya. Karena perspektif kesehatan ini juga menjadi penting sekali untuk tadi mendukung, ataupun karena sekarang mau tidak mau diakui bahwa ternyata literasi soal hal-hal begini itu masih cukup rendah gitu ya, dan kita sendiri akhirnya harus secara pribadi membangun awareness itu mulai dari diri sendiri, nanti juga bisa ke orang lain begitu, dan pada intinya kita semua yang ada di sini punya andil masing-masing gitu dalam upaya pencegahan stunting tersebut. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Tati dan juga Mbak Yus yang sudah meluangkan waktunya. Ini sebuah ilmu yang tentu berharga dan bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Dan sahabat Maslahah, untuk episode berikutnya masih ada dong ya, pastinya dengan tema yang juga tidak kalah menarik begitu. Jadi jangan lupa untuk selalu menyaksikan, standby untuk menyimak obrolan dari talk show yang diadakan oleh LKK PWNU DIY ini. Baik, mungkin sekian ya obrolan pada siang menuju sore hari ini. Kami bertiga pamit undur diri dari hadapan sahabat Maslahah semuanya, dan sampai jumpa di acara talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.